Liga Premier menyaksikan pekan ke-35 yang dramatis, dengan implikasi signifikan bagi tim di papan atas dan bawah. Kemenangan gemilang Chelsea atas sang juara Liverpool telah membuka lebar persaingan untuk kualifikasi Liga Champions. Sementara itu, tim muda Manchester United mengalami kekalahan yang mengecewakan melawan Brentford, semakin mengurangi harapan mereka untuk finish di empat besar. Hasil ini mempersiapkan panggung untuk akhir musim yang menegangkan. Pertandingan akhir pekan ini memberikan pengingat bahwa bahkan di penghujung musim, Liga Premier tetap penuh kejutan. Perebutan kualifikasi Eropa mencapai puncaknya, dengan beberapa tim masih bersaing. Memasuki tahap akhir musim, taruhannya lebih tinggi dari sebelumnya. Manchester United dengan menurunkan tim muda dan kurang berpengalaman, menderita kekalahan 4-3 dari Brentford di Gitech Community Stadium. The Bees unggul lebih dulu melalui gol bunuh diri Luke Shaw. Kevin Shade menggandakan keunggulan Brentford, memanfaatkan kelemahan pertahanan United. Mason Mount memperkecil ketertinggalan bagi tim tamu. Namun, Shade kembali memperlebar jarak menjadi 2 gol sebelum Yoane Wissa menambah keunggulan Brentford. Gol-gol telat dari Alejandro Garnacho dan Amad Diallo hanya menjadi hiburan bagi United. Susunan pemain muda setan merah, dengan rata-rata usia hanya 22 tahun 70 hari, menunjukkan secercah harapan tetapi pada akhirnya kurang pengalaman dan ketenangan untuk mengamankan hasil positif. Chelsea menampilkan performa dominan untuk mengamankan kemenangan 3-1 atas sang juara Liverpool di Stamford Bridge. Pertandingan ini sangat dinantikan oleh para penggemar, mengingat rivalitas panjang antara kedua tim. Stamford Bridge dipenuhi oleh sorak-sorai pendukung Chelsea yang berharap tim kesayangan mereka bisa mengalahkan Liverpool. Enzo Fernandez membuka skor untuk The Blues di awal pertandingan, membungkam pendukung Anfield, yang datang untuk menyaksikan tim mereka menerima Guard of Honor. Gol ini memberikan kepercayaan diri yang besar bagi tim asuhan Graham Potter, yang terus menekan pertahanan Liverpool sepanjang babak pertama. Gol bunuh diri Jarell Quansah menggandakan keunggulan Chelsea, membuat mereka memegang kendali penuh. Kesalahan ini menjadi titik balik dalam pertandingan, dengan Chelsea semakin agresif dalam menyerang, dan Liverpool kesulitan untuk bangkit. Liverpool memperkecil ketertinggalan melalui Virgil van Dijk di akhir babak kedua, memberikan harapan bagi tim tamu untuk bisa menyamakan kedudukan. Namun, pertahanan Chelsea tetap solid dan tidak memberikan banyak peluang bagi Liverpool. Tetapi Cole Palmer memastikan kemenangan bagi Chelsea dengan penalti di masa injury time. Penalti ini diberikan setelah pelanggaran di kotak penalti oleh pemain Liverpool, dan Palmer dengan tenang mengeksekusi tendangan tersebut untuk mengamankan 3 poin bagi timnya. Kemenangan ini membawa Chelsea ke posisi kelima dengan 63 poin, sama dengan Newcastle di posisi keempat, dan hanya 1 poin di belakang Manchester City di posisi ketiga. Ini adalah hasil yang sangat penting bagi Chelsea dalam upaya mereka untuk finish di empat besar dan lolos ke Liga Champions musim depan. Hasil ini akan menjadi dorongan besar bagi aspirasi Liga Champions mereka. Para pemain dan penggemar Chelsea kini bisa merayakan kemenangan ini, sambil berharap tim mereka bisa terus tampil konsisten di sisa musim ini. Persaingan untuk kualifikasi Eropa kini semakin ketat, dengan hanya beberapa poin yang memisahkan tim-tim yang mengejar. Setiap pertandingan menjadi sangat penting, dan kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Tim-tim papan atas harus tetap fokus dan konsisten untuk mengamankan tempat mereka di kompetisi Eropa musim depan. Kemenangan Chelsea atas Liverpool telah membuka lebar persaingan, dengan The Blues kini bersaing ketat untuk finish di empat besar. Liverpool, di sisi lain, harus berjuang lebih keras untuk kembali ke jalur kemenangan, dan menjaga harapan mereka tetap hidup. Pertandingan ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan di Liga. Hasil imbang Newcastle dengan Brighton membuat mereka tetap di posisi keempat, tetapi posisi mereka di Liga Champions masih jauh dari aman. Newcastle harus terus berjuang dan tidak boleh lengah, karena tim-tim lain siap mengambil alih posisi mereka jika mereka terpeleset. Hasil imbang Tottenham Hotspur dengan West Ham membuat mereka terpaut 6 poin dari 4 besar, dengan harapan kualifikasi Liga Champions mereka di ujung tanduk. Tottenham harus menemukan kembali performa terbaik mereka dan memenangkan pertandingan-pertandingan penting yang tersisa.
Aston Villa dan Nottingham Forest, keduanya dengan 60 poin, juga ikut dalam persaingan. Dengan Forest masih memiliki satu pertandingan di tangan. Kedua tim ini harus memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mengumpulkan poin maksimal dan menjaga asa mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa. Perebutan tiket ke Eropa akan berlangsung hingga akhir musim. Setiap tim harus memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, karena satu kesalahan bisa mengubah segalanya. Para penggemar pun menantikan akhir musim yang penuh drama dan kejutan. Bagian 5, perjuangan degradasi semakin sengit, pertempuran menegangkan untuk menghindari degradasi. Di dasar klasemen, pertarungan degradasi sama sengitnya. Kekalahan Manchester United dari Brentford membuat mereka berada di posisi ke-15, hanya 3 poin di atas zona degradasi. Kemenangan Everton atas Southampton telah memberi mereka harapan, tetapi mereka tetap dalam bahaya nyata untuk terdegradasi ke Championship. Hasil imbang Leicester City dengan Leeds United tidak banyak mengurangi kekhawatiran degradasi mereka. Sementara kekalahan Southampton membuat mereka terpaku di dasar klasemen. Dengan hanya beberapa pertandingan tersisa, setiap poin sangat penting bagi tim-tim yang berjuang untuk menghindari degradasi. Bagian 6, bentrokan mendatang, pertandingan kunci di depan mata. Musim Liga Premier menuju akhir yang dramatis, dan pertandingan mendatang dapat menjadi penentu dalam membentuk klasemen akhir. Pertandingan tunda, Nottingham Forest melawan Crystal Palace pada 5 Mei, menghadirkan peluang emas bagi mereka untuk naik ke 6 besar. Chelsea menghadapi perjalanan sulit ke Manchester City akhir pekan depan, sementara Liverpool akan berusaha bangkit dari kekalahan mereka di Stamford Bridge saat mereka menjamu Aston Villa. Persaingan untuk 4 besar, perebutan kualifikasi Eropa, dan pertarungan untuk bertahan hidup akan berlangsung hingga akhir musim. Bagian 7, impian Eropa Forest, musim bersejarah di ujung tanduk. Kebangkitan luar biasa Nottingham Forest musim ini telah menjadi salah satu kisah di Liga Premier. Setelah bertahun-tahun berjuang di Championship, mereka akhirnya kembali ke papan atas dan membuat dampak besar. Tim asuhan Steve Cooper telah melampaui ekspektasi untuk bersaing memperebutkan tiket ke Eropa. Dengan strategi yang cerdas dan semangat juang yang tinggi, mereka telah menunjukkan bahwa mereka layak berada di antara yang terbaik. Pertandingan tunda mereka melawan Crystal Palace menghadirkan peluang besar bagi mereka untuk mengambil langkah signifikan menuju pencapaian bersejarah. Setiap pertandingan sekarang menjadi krusial, dan tekanan semakin meningkat. Kemenangan atas Palace akan membuat Forest naik di atas Aston Villa dan ke posisi ke-6. Ini akan menjadi pencapaian luar biasa bagi tim yang baru saja promosi. Ini akan mewakili perubahan haluan yang luar biasa bagi klub yang berada di Championship pada saat ini tahun lalu. Perjalanan mereka dari divisi kedua ke puncak Liga Premier adalah bukti dedikasi dan kerja keras. City Ground pasti akan bergemuruh saat Forest bertujuan untuk melanjutkan musim dongeng mereka. Para penggemar, yang telah setia mendukung tim selama bertahun-tahun, kini memiliki alasan untuk bermimpi besar. Bagian 8, dampak pemain muda, generasi baru muncul. Keputusan Manchester United untuk menurunkan tim muda melawan Brentford mungkin tidak memberikan hasil yang diinginkan, tetapi memberikan gambaran sekilas tentang masa depan klub. Pemain seperti Chido Obi yang menjadi starter termuda United di Liga Premier pada usia 17 tahun akan mendapatkan pengalaman berharga dari pertandingan tersebut. Munculnya talenta muda adalah tanda positif bagi United saat mereka ingin membangun kembali di bawah Erik ten Hag. Meskipun hasilnya mungkin tidak selalu sesuai harapan dalam jangka pendek, pengalaman yang diperoleh para pemain muda ini akan sangat bermanfaat bagi masa depan. Bagian 9, sprint terakhir, akhir dramatis menanti. Musim Liga Premier memasuki sprint terakhirnya, dan panggung telah disiapkan untuk akhir yang dramatis. Persaingan untuk 4 besar, perebutan kualifikasi Eropa, dan pertarungan untuk bertahan hidup semuanya berada dalam posisi yang sulit. Dengan kejutan yang diperkirakan akan terjadi di sepanjang jalan, beberapa pekan terakhir musim ini menjanjikan sesuatu yang mendebarkan. Saat tim-tim berebut posisi dan setiap poin menjadi berharga, Liga Premier sekali lagi membuktikan mengapa ia dianggap sebagai liga paling menarik di dunia.
Peluit akhir tidak sabar untuk dibunyikan, tetapi sampai saat itu, biarkan drama terungkap.